Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suasana yang sangat indah pagi hari ini. Saya sangat bersukacita di tengah-tengah ibadah pagi hari ini dengan nuansa-nuansa adat bangsa Indonesia, pakaian-pakaian adat yang kita boleh pakai, anak-anak khususnya. Puji Tuhan, saya juga pakai kain rote kupang sesuai dengan ada darah kupang, darah rote yang mengalir dalam diri saya ya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu semoga bisa menikmati suasana ibadah dengan fokus. Jangan ingat-ingat dulu yang di rumah, jangan ingat-ingat dulu pekerjaan yang menanti, tapi kita mau fokus pagi hari ini untuk beri perhatian kita bagi firman Tuhan. Bapak Ibu, saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini, membuat Allah tersenyum. Membuat Allah tersenyum. Senyum dalam bahasa Inggris smile, smiling adalah ekspresi wajah yang menunjukkan kebahagiaan atau rasa senang. Jadi ketika seseorang tersenyum, itu berarti menunjukkan ada rasa senang, ada kebahagiaan dalam dirinya, dan itu terpancar lewat senyumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senyum Allah atau membuat hati Allah senang itu adalah tujuan hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Jadi senyum Allah itulah tujuan kehidupan kita. Membuat hati Allah senang itu adalah satu-satunya tujuan hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan lihat Alkitab memberikan satu contoh, satu tokoh di dalam Alkitab bagaimana kehidupannya dapat menyenangkan Allah. Kehidupannya dapat membuat Allah tersenyum. Yaitu seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Kita coba baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca dari ayat yang pertama. Bapak Ibu bisa menyimak ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan,
dan binatang-binatang yang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Sebentar, nanti kita akan lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang kita sudah baca, bagaimana ketika pada zaman Nuh itu, ketika manusia mulai berkembang biak dengan jumlah yang sudah semakin banyak, tetapi bagaimana Allah melihat kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat yang jahat. Apa yang dilakukan manusia itu membuat Allah, apa tadi ayatnya? Menyesal. Kalau seseorang yang ada penyesalan, ada rasa kecewa, apakah orang ini akan tersenyum? Tidak. Ketika kehidupan manusia saat itu, kecenderungan hatinya adalah berbuat yang jahat, hal itu membuat Allah menyesal. Sehingga Allah berkata, aku menyesal sudah menjadikan manusia. Sehingga Allah berniat untuk membinasakan seluruh manusia, bahkan hewan, binatang melata, bahkan burung-burung di udara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat satu tokoh ini, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kita akan belajar apa yang membuat Allah tersenyum. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah berkata, tujuan hidupku adalah membuat Allah tersenyum. Tujuan hidupku adalah membuat hati Allah senang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya hati Allah senang. Nah, ini tugas kita. Pagi hari ini kita mau belajar. Saya akan sampaikan kepada jemaat Tuhan bagaimana membuat Allah tersenyum. Yang pertama, Allah tersenyum bila kita mengasihi Dia di atas segalanya. Allah akan tersenyum bila kita mengasihi Dia di atas segalanya. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia Allah, padahal orang-orang lain yang hidup pada zaman Nuh itu, Tuhan berkata semua kecenderungan hatinya adalah berbuat kejahatan. Tetapi hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Allah melihat kasih Nuh kepadanya. Allah melihat kasih Nuh kepada dia di atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh mengasihi Allah lebih dari semua orang yang ada pada zamannya itu. Bapak Ibu, karena apa? Karena Nuh, coba kita lihat ayat 9, Loli. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan apa Bapak Ibu kita baca bersama, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini jawabannya. Kenapa hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah.
Bapak Ibu, bergaul, hidup bergaul. Ada satu hubungan yang terus menerus yang dilakukan oleh Nuh terhadap Tuhannya. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Allah menciptakan kita. Allah punya kerinduan. Selalu ada hubungan antara kita dengan Dia. Jadi Allah itu begitu menginginkan adanya hubungan yang terus menerus antara kita ciptaannya dengan Dia. Hubungan atau relationship. Relationship adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih untuk yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lainnya. Jadi hubungan atau relationship itu adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih. Untuk apa? Untuk lebih mengenal. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau rindu Allahmu tersenyum melihat kehidupan kita. Kuncinya apa? Bangun hubungan engkau dengan Tuhan. Hubungan yang tidak hanya sekejap. Hubungan yang tidak pasang surut. Hubungan yang kalau saya suka, lagi saya senang untuk saya dekat dengan Tuhan, saya dekat dengan Tuhan. Kalau saya lagi nggak mood, saya jauh dari Tuhan. Tidak. Tetapi ada kesinambungan terus menerus yang Tuhan mau, sebuah hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya anak, saya ibaratkan, kalau kita punya anak, ketika dari kecil kita rawat dia sampai dia dewasa. Anak ini datang kepada papanya hanya ketika perlu uangnya papa. Ya. Ketika dia butuh sesuatu baru dia dekat-dekat sama papanya. Pak, aku minta ini. Pak, aku butuh ini. Tetapi di dalam keseharian tidak ada komunikasi dengan orang tuanya. Ketika papanya rindu untuk bercakap-cakap. Ketika orang tuanya, ketika papanya rindu untuk ada komunikasi. Anak ini sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika papanya, ayo nak sini nak kita ngobrol. Siapa? Aku ada urusan ini. Apa? Aku lagi asik nih Pak, nggak bisa diganggu. Saudara, kalau kita punya anak seperti itu, kemudian dia hanya datangnya ketika dia butuh uang saudara, kira-kira perasaan saudara bagaimana? Kecewa. Kita pasti kecewa. Saya ibaratkan seperti itulah hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Allah merindukan satu hubungan, satu relationship yang baik antara kita dengan Dia. Bahkan Allah akan tersenyum bila kita mengasihi Dia di atas segalanya. Di atas segalanya ini berbicara sesuatu yang kita utamakan dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Hubungan kita dengan Allah. Tidak ada yang dapat menggeser hubungan kita dengan Allah. Kalau kita kasih kesempatan, kita kasih peluang, ada banyak hal yang bisa menggeser prioritas hubungan kita dengan Allah. Apakah pekerjaan? Apakah hobi?
Apakah bahkan ada orang yang memberhalakan, ada yang memberhalakan entahkah itu anak ataukah cucu ya. Sampai membuat ini bisa menjadi sebuah alasan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Aduh, saya sibuk, saya harus ngurus ini itu. Saudara, Allah akan tersenyum ketika kita mengasihi Dia di atas segalanya. Tuhan titipkan keluarga, Tuhan titipkan pekerjaan, Tuhan titipkan harta benda untuk Bapak Ibu kelola. Bapak Ibu yang harus memanage semua itu. Bukan hal-hal itu yang mengendalikan hidup kita. Kita yang mengendalikan, kita yang atur. Tuhan kasih hikmat untuk kita. Kerinduan Tuhan, utamakan Dia. Utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Bapak Ibu, seperti anak dengan orang tuanya yang saya berikan perumpamaan tadi. Kalau hubungan anak dengan bapak baik, komunikasinya baik. Kadang-kadang orang tua itu sebelum anaknya minta, orang tua sudah nawarin. Kamu butuh apa, Nak? Kamu mau ini, tah? Kadang-kadang orang tua sudah tahu loh. Anaknya nggak ngomong, orang tuanya tahu. Kamu pasti butuh ini ya. Papa akan belikan kamu. Saudara, saya rindu Tuhan. Saya rindu menjadi anakmu yang seperti ini Tuhan. Tuhan gak usah tanya kamu butuh apa. Atau kita ngomong sampai berteriak-teriak. Tuhan, Bapak lebih tahu kita mengasihi Dia enggak? Kalau cuman di bibir saja kita berkata, Tuhan tahu, kita nggak bisa bohong di hadapan Tuhan. Benarkah kita mengasihi Dia di atas segalanya? Hanya Tuhan yang tahu. Kalau engkau rindu membuat Allah tersenyum, mengasihi Dia di atas segalanya. Matius 22 ayat yang ke-37 dan 38, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jelas mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat Allah tersenyum? Yang kedua, Allah tersenyum bila kita mempercayai Dia sepenuhnya. Allah tersenyum bila kita mempercayai Dia sepenuhnya. Nuh mempercayai Allah sepenuhnya, bahkan ketika apa yang Allah katakan gak masuk akal. Nuh tidak mengeluh atau membuat alasan macam-macam menanggapi perintah Allah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14 bisa ditampilkan Loli. Ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap
pada bahtera itu dan seterusnya ya. Karena tulisannya agak kecil, mata saya sudah kurang-kurang jelas. Bapak Ibu, perintah Allah ini ketika satu hari Allah datang kepada Nuh dan berkata, aku kecewa. Aku kecewa dengan umat-umat yang aku ciptakan, manusia yang aku ciptakan. Aku akan menghukum dunia dengan air bah. Buatlah sebuah bahtera. Ukurannya Tuhan jelaskan. Bagaimana bentuknya dijelaskan. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh. Nuh mempercayai apa yang menjadi perintah Allah. Sekalipun kalau Nuh mau bersoal jawab dengan Allah, bisa. Saat itu hujan belum pernah turun pada zaman itu. Bagaimana bumi ini bisa bertumbuh, tumbuhan-tumbuhan. Semua dilakukan oleh Allah dengan diairi dari dasar bumi. Jadi belum pernah melihat yang namanya hujan seperti apa. Ini bisa menjadi satu alasan bagi Nuh. Kok Allah menyuruh membuat bahtera, sebuah perahu besar. Kemudian katanya bumi ini akan dihukum dengan air bah. Kalau Nuh pakai logikanya, Nuh akan berkata, dari mana ya? Airnya ini mau dari mana yang bisa membuat bahtera nanti mengapung-apung? Nuh bisa berkata, saya harus buat di sini. Padahal tempat saya jauh dari pesisir pantai. Gimana caranya ini loh? Kadang manusiawi kita, seringkali kita ini pakai akal kita, logika kita. Apalagi Allah berkata, kamu harus bawa semua binatang. Kalau yang halal 7 pasang, kalau yang haram 1 pasang saja. Kamu bawa ke dalam bahtera semua. Kemudian kamu harus menyiapkan bahan makanan untuk engkau bersama keluargamu dan binatang-binatang ini. Kalau Nuh pakai akalnya, sekali lagi Nuh akan berkata, enggak masuk akal deh perintahnya Allah. Gak bisa saya nalar dengan logika saya. Saudara, Nuh mengerjakan bahtera itu selama 120 tahun. Bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Nuh harus pegang janjinya Allah. Nuh harus mempercayai apa yang Allah katakan. Dengan dia terus bekerja, dengan dia terus melakukannya. Disinilah dibutuhkan yang namanya iman, ya. Disinilah iman yang akan bekerja. Kalau kita pakai akal kita nggak bisa ketemu. Tetapi Ibrani 11 ayat yang ke-1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Disinilah dibutuhkan yang namanya iman. Bagaimana kita terus percaya, padahal kita nggak ada dasar untuk mempercayainya. Tidak ada dasar yang kita bisa lihat. Oh, apa yang difirmankan Allah, apa yang menjadi perintah Allah ini pasti nanti akan terwujud. Bapak Ibu, disinilah kita lihat imannya Nuh. Di tengah dia harus bekerja, membangun bahtera itu. Di tengah mungkin dia mendengar ejekan orang. Nuh, kamu kok kayak orang sudah pikirannya gak waras. Kamu mau bikin bahtera, bikin perahu besar di daratan ini. Bagaimana nanti perahu ini bisa mengapung-apung? Mungkin orang lain mengejek Nuh, percuma.
kasihan kamu Nuh. Kamu bekerja sia-sia. Tapi apa Bapak Ibu? Nuh membuat Allah tersenyum karena dia mempercayai perintah Allah dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, tidak mudah. Saya berkata tidak mudah. Ada banyak perintah Allah. Ada banyak hal di dalam firman ini yang kita hanya bisa lakukan kalau iman kita, percaya kita benar-benar bulat kepada Tuhan kita. Ada banyak yang dituliskan di dalam firman Allah ini yang rasa-rasanya gak masuk akal. Kalau kita pakai logika kita gak bisa ketemu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, apakah Bapak Ibu rindu membuat Allah tersenyum melihat kehidupan? Kalau engkau rindu, percayailah semua yang Allah perintahkan, firmankan di dalam Alkitab ini. Semuanya ya dan amin. Tidak ada yang Allah lakukan, firmankan yang tidak akan digenapi. Tidak ada Bapak Ibu. Ada banyak kali kita menjadi ragu kepada firman Tuhan. Satu saat seorang anak Tuhan yang saya tahu dia punya masalah keluarga yang cukup berat. Beberapa kali anak Tuhan ini sempat curhat dengan saya, Bapak Ibu. Kemudian satu kesempatan dia WA dan dia berkata demikian. Kondisi keluarga saya masih seperti ini. Bahkan saya melihat bagaimana orang yang menyakiti saya ini, bahkan hidupnya kayaknya semakin naik. Ada rencana untuk beli mobil baru, ada rencana untuk beli rumah. Secara jujur dia berkata, secara jujur saya berkata, di mana Tuhan, di mana pembelaanmu untuk anak-anakmu? Bapak Ibu, hal-hal seperti ini seringkali menggoyahkan iman kita. Kita berkata, Tuhan, apakah aku akan terus mempercayai Engkau? Bapak Ibu, ada banyak hal yang membuat kita menjadi goyah. Saya berkata tadi, Nuh bisa saja dia tidak mempercayai Allah. Dia bisa punya banyak alasan. Dia berkata, Allah gak masuk akal ini perintahmu. Saudara, tapi Bapak Ibu harus tahu, kalau engkau punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang selalu apa yang dia janjikan dia akan genapi. Hanya terkadang perlu proses. Entahkah itu proses dari hidup kita. Kita yang harus banyak melihat dulu, apa saya ini sudah benar sih hidup saya. Kalau hidup kita belum benar, jangan banyak protes sama Tuhan. Jangan banyak komplain, Tuhan kok begini begitu, perbaiki dulu hidupmu. Sikap hidupmu sudah benar enggak di hadapan Tuhan? Kalau kita sudah didapati seperti Nuh, mempercayai tanpa meragukan, kita akan melihat bagaimana Allah menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya akan lanjut yang bagian ketiga, yang bagian terakhir. Allah tersenyum ketika kita menaati Dia dengan sepenuh hati. Allah tersenyum ketika kita menaati Dia dengan
sepenuh hati. Ketika perintah Allah kepada Nuh, Nuh buat bahtera. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Buat berpetak-petak. Apa tanggapan atau sikap Nuh? Kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, apa Bapak Ibu? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sekali lagi tanggapan Nuh dengan perintah Allah. Yang dilakukan oleh Nuh ialah dia menaati, taat. Tidak ada satupun yang dirubah dari perintah Allah. Nuh melakukan, kalau ayat firman Tuhan menulis tepat, berarti tidak ada pergeseran sedikit pun. Gak ada Nuh tawar-menawar, sepenuh hati. Bapak Ibu, Nuh membuat Allah tersenyum karena dia menaati dengan sepenuh hati. Arti sepenuh hati, mengerjakan apapun tanpa keengganan, tanpa keraguan, tanpa penundaan. Itu orang yang taat dengan sepenuh hati. Gak ada rasa males Tuhan, atau nanti aja Tuhan. Kalau orang sepenuh hati itu gak akan punya sikap seperti ini Bapak Ibu. Sekali lagi Nuh melakukan perintah Allah tepat. Gak ada satupun yang dia ganti. Gak ada satupun yang dia kurangi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lakukanlah semua perintah Allah dengan sepenuh hati. Sekali lagi tanpa enggan, tanpa ragu, tanpa nunda-nunda. Jangan kita punya daftar perintah Allah yang saya bisa lakukan, karena itu memang masuk akal saya. Dan saudara punya punya daftar perintah Allah yang saudara berkata, saya gak mau lakukan ini. Karena ini sulit, karena ini sakit bagi daging saya. Bapak Ibu, sepenuh hati artinya gak ada rasa enggan, gak ragu, gak nunda lagi. Tuhan, perintahmu datang, saya akan lakukan sekarang. Saudara, mari jadilah anak-anak Tuhan yang bisa membuat Allah tersenyum melihat kehidupan kita. Jangan sampai Allah melihat dari tempat yang maha tinggi, kemudian dia berkata, aku nyesel menjadikan si A itu selama hidupnya tidak ada yang dia buat dan lakukan yang membuat aku menjadi bahagia, senang melihat kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal ini yang saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Kalau engkau rindu membuat Allahmu tersenyum, kasihi Dia di atas segalanya. Kita melihat kepada diri kita masing-masing. Kalau Allah minta sesuatu kepada engkau, apakah engkau sudah menjadikan Dia di atas segalanya? Ataukah masih ada hal-hal yang membuat kita penuh pertimbangan? Tuhan, pekerjaanku lebih penting Tuhan. Tuhan, keluargaku lebih penting Tuhan. Gak salah Bapak Ibu, kita dititipin keluarga sama Tuhan untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi jangan jadikan itu berhala yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau engkau rindu membuat Allah tersenyum, kasihi Dia di atas segalanya. Kasihi Dia.
Kemudian apa? Percayai dia. Apapun Tuhan aku percaya. Sekalipun rasanya gak masuk akal. Sekalipun rasanya sakit bagi daging kita. Aku percaya Allahku tidak pernah salah. Aku percaya Allah tidak akan pernah memberikan hal-hal yang mencelakakan kehidupan. Kalau engkau rindu membuat Allah tersenyum, taati dia sepenuh hati. Jangan lagi ragu, jangan lagi nunda-nunda. Kalau hidup kita ini, kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Dibandingkan dengan kekekalan, hidup kita ini sangat singkat, Bapak Ibu. Sadarilah bahwa hidup ini juga ada batasnya. Kapan kita mau membuat Allah tersenyum? Saat Tuhan masih berikan kita kehidupan. Jangan nanti kalau sudah sisa-sisa dari hidup kita, atau kita berkata, kalau aku sudah puas untuk menyenangkan dagingku, baru aku mau menyenangkan hati Tuhan. Terlambat, Bapak Ibu. Saat kita masih produktif seperti saat ini, ayo. Kalau kita berpikir hidup ini ada waktunya nanti berpindah kepada kekekalan. Bapak Ibu mau pindah dari dunia ini kepada kekekalan yang mana? Ke surga atau ke neraka? Hanya dua pilihannya. Semuanya akan kekal, di surga kekal, di neraka kekal. Pilihannya saat kita hidup saat ini. Biarlah kalau hidup kita selalu diterangi oleh terang kekekalan Allah. Kita akan fokus untuk kita akan berkata, berapa banyak kesempatan yang kita tidak fokus pada hal-hal duniawi saja. Kita tidak akan berpikir begini, berapa banyak kesenangan yang saya dapatkan dalam kehidupan ini. Kita nggak akan berkata berapa banyak kesenangan yang saya bisa dapatkan dari hidup ini. Tapi kita akan berubah. Kita akan berkata berapa banyak kesenangan yang Allah dapat dari hidup saya. Kita mau mulai mengubah cara berpikir kita. Jangan kita cuman berkata berapa banyak kesenangan dunia ini, luar biasa. Kesenangan yang dunia tawarkan ini luar biasa. Jangan kita berkata berapa banyak yang saya bisa nikmati. Tapi mari kita mau berkata berapa banyak kesenangan Allah. Kesukaan hati Allah yang Allah bisa dapatkan dari kehidupanku. Bapak Ibu, kita sudah belajar pagi hari ini dari kehidupan Nuh. Akhirnya Nuh dan keluarganya diselamatkan dari pembinasaan seluruh dunia saat itu. Dari penghukuman Allah, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Bapak Ibu, dunia yang kita tinggal hari-hari ini bukan menuju kepada hal yang lebih baik, tetapi akan menjadi lebih rusak. Apakah kita mau menjadi anak Tuhan yang terbawa dengan rusaknya dunia ini? Kita mau rindu. Tadi kita sudah sepakat. Kerinduan kita adalah melihat senyumnya Allah. Kebahagiaan Allah. Bagaimana Allah melihat hidup kita ini selalu mengasihi Dia, mempercayai Dia, menaati Dia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus kiranya memberkati jemaat Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan yang kita telah dengar. Kita naikkan pujian, terhubung denganmu. Itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kerinduan hati kita Tuhan, biar aku mengerti apa yang Engkau mau dalam hidupku. Biar aku terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan
Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Yes, haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Nyanyikan pujian ini. Layakkan hidup kami terus, Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami jemaat Logos melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tak bisa ku genggam tangan kami, Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama. Ku terhubung denganmu. Amin. Ini kerinduan kami jemaat Tuhan. Selalu melekat, terus melekat dekat dengan Engkau, Tuhan. Firman-Mu itulah dasar. Firman-Mu yang menjagai langkah hidup kami. Yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Haleluya.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu ini Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan, untuk kami terus melekat kepadamu Tuhan, selalu terhubung denganmu Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, hidup kami diluruskan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau terkadang kami keluar dari jalan-Mu Tuhan. Bawa kami kembali kepadamu Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu meneguhkan hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan di atas firman-Mu Tuhan. Hidup kami percaya diberkati Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kuduskan dan pakai lagi dengan lebih heran. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.